deadline, tenggat waktu, jatuh tempo, harus dikumpulkan sekarang, the end game, tamat, kiamat. Kata-kata ini mungkin langsung masuk dalam benak kita ketika kita membaca 3 teks yang ditawarkan oleh gereja kepada kita sore hari ini. Teman-teman, anak-anak, para remaja, orang muda, keluarga-keluarga, para lansia, perkenankan saya membaca perikop-perikop yang ditawarkan ini dari perspektif para remaja, orang-orang muda. Mereka membaca perikop ini tidak seserem kita yang sudah dewasa, yang lansia membaca perikop ini. Saya punya seorang teman, usianya baru 16 tahun. Saya temenan di Instagram. Anda bisa cek nanti setelah Ekaristi. Akunnya adalah Alexandra, A-nya 2 di bagian akhir, _179. Dia siswi sebuah SMA di Jogja yang mentereng. Anak ini suka ikut banyak lomba, dari lomba bahasa Jepang, lomba nyanyi, kontes omong bahasa Inggris, itu semua bisa Anda temukan di Instagramnya. Yang istimewa adalah Andra ini tidak pernah memosting piala-piala yang dia rebut, padahal tidak sedikit piala-piala itu yang dia rebut dari ikut macam-macam kejuaraan itu. Dan tentu kisah Andra tidak sekedar tentang juara, tetapi bahkan juga tentang kekalahan-kekalahan dia. Kebetulan saya juga temenan sama ibunya yang ada di Facebook, dan saya sebagai orang yang follow Instagramnya Andra ini agak cemas-cemas juga ya. Anak yang usia 16 tahun, ikut banyak kejuaraan, kalau kalah gimana rasanya? Nah, istimewanya rekan-rekan, terutama dari ibunya, saya belajar Andra ini punya sesuatu yang istimewa pada usianya yang masih muda. Dia pernah bilang, "It is not about winning the race. It is about contributing to human race." Soal saya itu ikut kejuaraan-kejuaraan itu bukan soal menjadi juara. Tapi saya ingin menyumbangkan sesuatu untuk umat manusia dengan itu. Dan ada satu kalimat yang dia sampaikan kepada ibunya juga. Bring big heart every day. Bawalah hatimu yang besar itu setiap hari. Andra, anak-anak remaja, orang-orang muda, tidak bicara tentang deadline, tidak bicara tentang tenggat waktu, tidak bicara tentang jatuh tempo, tidak bicara tentang kiamat, tidak bicara tentang tamat, tidak bicara tentang the end game. Mereka bicara tentang mengisi hari ini. Dan agar hidup kita bisa memberikan kontribusi kepada umat manusia, kita perlu membawa hati kita sebesar mungkin ke dalam setiap yang kita lakukan. Tidak kecil hati kalau kalah. Kalah itu biasa. Nah, suatu kali karena saya temenan dengan anak remaja ini, saya suka nge-likes postingan dia, status dia yang tidak selalu berakhir dengan juara. Dan saya hampir selalu direspon oleh anak muda ini. Dan begini responnya. Pak Diromo, terima kasih ya
sudah mendukung saya. Andra itu ponakan saya sendiri. Saudara dan saudariku, menerima likes. Cukup buat anak muda ini untuk jalan terus dengan hidupnya. Dan dalam iman Kristiani, saudara dan saudariku, tidak sekedar like. Dibutuhkan kata amin agar hidup Anda jalan terus. Bahkan kalau sekarang ini hidup kita penuh dengan tenggat waktu, deadline, jatuh tempo, tamat, mungkin juga kata-kata kiamat. Pertanyaan saya pada Anda pada akhir homili ini, apakah ada kata amin di gereja ini? Semoga. Amin.